Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Hadian NIM 81 dari kelas PS3 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMWI yang berjudul tentang uang dan fungsinya. Nah, perlu kalian ketahui, uang itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan semuanya tidak lepas dari uang. Di mana alat transaksi juga membutuhkan uang, maka dari itu kita harus memahami apa itu uang dan apa itu fungsi uang. Yang pertama, definisi dari uang. Uang adalah benda yang diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar dan dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya akan artikan sebagai alat tukar yang dimaksud adalah seperti kita membeli buah. Nah, di situ kita akan memberikan uang. Nah, uang itu disebut sebagai alat transaksi yang sah di masyarakat umum. Gitu. Tetapi pada zaman dahulu alat tukar itu berupa emas dan perak. Bergantilah tahun-tahun barulah berupa kertas yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, adapun jenis uang menurut bahan dalam pembuatannya. Yang pertama, uang logam, entah uang logam dari emas atau perak. Nah, zaman sekarang, uang logam itu terbuat dari aluminium, stainless, kuningan, dan sebagainya. Seperti 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Uang kertas, yang kedua yaitu uang kertas dari pecahan 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, bahkan sampai 100.000. Atau dari negara lain berupa semacam ringgit dan dolar. Yang ketiga, ada jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama, uang kartal, seperti uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang giral, yaitu seperti cek dan giro. Yang keempat, menurut nilai jenis uang. 1. Uang penuh, artinya nilai dan barangnya sama. Contohnya kita beli emas 10 gram dengan harga 7 juta, maka kita akan membayarnya dengan uang 7 juta. Nah, di situ kan imbas, sama-sama imbas dan sama-sama penuh. Yang kedua, uang tanda. Itu seperti uang kertas, misalnya kamu punya uang 1000. Nah, uang itu robek tinggal separuh, maka beda lagi nilainya. Yang kelima, fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Contoh, saya butuh makanan, maka saya akan menukar uang saya dengan makanan tersebut. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Ini sama halnya menghitung kekayaan. Contohnya, saya punya pabrik susu, pabrik makanan, rumah, mobil, sepeda motor, ataupun ladang yang luas. Total kekayaan saya itu berupa contoh pabrik susu seharga 20 miliar, pabrik makanan 20 miliar, sawah 5 miliar, rumah 10 miliar, mobil 10 miliar, ladang yang luas dengan harga 30 miliar. Jadi total kekayaan saya adalah 85 miliar. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah uang adalah sebagai alat penyimpanan nilai. Jadi kita menyimpan nilai di sini, contohnya penghasilan sawah 30 M, penghasilan pabrik 35 M. Jadi total semua yaitu 65 M dan banyak lainnya yang seperti saya tadi jelaskan. Yang keenam, ada fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat transaksi yang sah. Kita beli mobil dengan uangnya yaitu dengan uang yang sah, seperti itu teman-teman. Beli sawah, uang sebagai alat sah dan sebagainya. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Mungkin dulu saya ada hutang dengan orang dengan jumlah 700.000, maka kita akan membayarnya ya 700.000, seperti itu. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya sawah yang saya punya, rumah yang saya punya, mobil yang saya punya, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Misalnya saya mempunyai sawah di Jakarta dan saya tinggal ke Jember. Nah, bagaimana cara saya memindahkan sawah saya yang ada di Jakarta itu? Masa harus dipindahkan begitu saja? Tidak, teman-teman.
Yang pertama kita jual yang di Jakarta, terus kita beli lagi yang di Jember, seperti itu. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Misalnya masyarakat itu uangnya banyak, maka dia akan memenuhi kegiatan ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketujuh, fungsi uang menurut ekonomi Islam. 1. Sebagai alat tukar, alat transaksi, atau alat pembeli. Yang kedua, sebagai alat hitung, seperti alat hitung kekayaan yang saya tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan seperti yang tadi saya jelaskan. Sekian video tanggapan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.